Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video ke-102 ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faidah tentang cara mengerjakan salat sunnat lidaf'il bala, untuk menolak balai, wabah, penyakit, musibah, dan sebagainya, yang dikerjakan pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Untuk tahun ini, tahun 2020, bertepatan dengan hari Rabu tanggal 14 Oktober. Semoga video ini bermanfaat bagi para sahabat yang mau mengamalkannya. Dalam men-share video ini, saya mengambil sumber dari dua buah kitab. Yang pertama, kitab Fathul Malikil Majid Al-Mu'allaf li Naf'il Abid, yang disusun oleh Sayyidi Ahmad Ad-Dairabi rahimahullah, ada di halaman 74. Yang kedua, dari kitab Kanzun Najah was Surur, yang disusun oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Al-Maki Asy-Syafi'i rahimahumullah. Beliau, Syekh Abdul Hamid, adalah salah satu murid daripada Syekhul Islam As-Sayyid Ahmad bin Sayyid Zaini Dahlan Al-Hasani Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhum. Ada di halaman 144. Bagi sahabat yang ingin lebih memperdalam kajian ini, bisa dilihat di kitab-kitab tersebut. Sahabat YouTube yang saya hormati, dalam menyampaikan faidah ini, sebelum saya menjelaskan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, terlebih dahulu saya akan bacakan dari sumber aslinya, dengan berharap semoga menambah keberkahan untuk semuanya. Mangga disimak videonya dari awal sampai akhir supaya betul dalam mengamalkan faidah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, ini adalah satu faidah. Dzakara ba'dul arifin, telah berkata sebagian ahli ma'rifat, annahu yangzilu fi kulli sanatin salasumi'ati wa ishruna alfan minal baliyat, bahwasanya di setiap tahun itu Allah menurunkan 320.000 balai atau penyakit atau musibah ke dunia ini. Wa kullu dzalika fi yaumil arbi'il akhir min syahri Safar, dan terjadinya turunnya balai itu adalah di hari Rabu terakhir pada bulan Safar. Jadi semua yang terjadi sepanjang tahun adalah salah satu wabah atau penyakit atau musibah yang ditentukan di hari Rabu akhir Safar tersebut. Faman shalla fi dzalikal yaumi, maka siapa orang yang melakukan salat di hari tersebut, hari Rabu terakhir bulan Safar, arba'a raka'atin, sebanyak 4 rakaat, yaqra'u fi kulli raka'atin minha ba'dal Fatihah, di setiap rakaat setelah membaca Fatihah membaca surata inna a'tainakal kautsar sab'a asyrata marratan, membaca surah Al-Kautsar sebanyak 17 kali. Wa surat al-ikhlas khamsa marratin, setelah membaca surat Al-Kautsar membaca surah Ikhlas sebanyak 5 kali. Wa surat al-mu'awwidzatain marratan, dan membaca surah Al-Falaq 1 kali, surat An-Nas 1 kali. Wa yad'u ba'da salam bihadzal du'a, kemudian setelah selesai salam bacalah doa ini. Maka kata pengarang kitab faidahnya, hafidhahullahu bikurmihi min jami'il balaya
Allah akan menjaga orang tersebut dari segala bala, musibah, penyakit allati tangzilu fi dzalikal yaum, yang turun di hari Rabu terakhir bulan Safar. Sampai kapan? Ila tamamis sanati, sampai sempurna 1 tahun. Jadi orang tersebut akan Allah selamatkan dari segala balai, musibah, kecelakaan, wabah, penyakit dan sebagainya sampai 1 tahun penuh. Allah akan jaga, Allah akan selamatkan dengan mengerjakan salat sunat daf'il bala ini di hari Rabu terakhir di bulan Safar. Sahabat YouTube yang saya hormati, penjelasannya supaya mudah dipahami seperti ini. Jadi kita lakukan sholat sunat di hari Rabu terakhir bulan Safar, yaitu tanggal 14 Oktober tahun ini. Boleh mengerjakannya di siang hari, berarti habis duha dan seterusnya, atau di malam Rabunya, Selasa malam Rabu, bisa dimulai dari habis maghrib, atau habis isya, atau tengah malam. Lakukan sebanyak 4 rakaat. Itu yang 4 rakaat boleh dibuat 1 kali salam, 1 kali usolli, berarti 4 rakaat sekaligus, atau kita 2 rakaat 2 rakaat. Untuk yang 4 rakaat sekaligus cukup 1 kali tahiyat, tidak pakai tahiyat awal. Niatnya untuk yang 4 rakaat sekaligus, usolli sunnatan lidaf'il bala'i 4 raka'atin lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ketika tangan kita diangkat membaca Allahu Akbar, dalam hati kita berniat, aku mengerjakan sholat sunnah karena untuk menolak bala sebanyak 4 rakaat ikhlas karena Allah. Itu niatnya. Kalau yang dibuat 2 rakaat berarti 2 rakaat kita salam, nanti berdiri lagi 2 rakaat. Niatnya begini, usolli sunnatan lidaf'il bala'i raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, dalam hati kita berniat, aku mengerjakan salat sunat daf'il bala sebanyak 2 rakaat ikhlas karena Allah. Setelah kita berniat, itu boleh kita baca takbiratul ihram dulu, bagus, sunnah ya, hukumnya tidak pun tidak apa-apa. Setelah kita Allahu Akbar, kita baca pertama Fatihah 1 kali, surah Inna a'tainakal kautsar, Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Kita baca sebanyak 17 kali. Kemudian kita membaca suratul Ikhlas, kulhu, sebanyak 5 kali. Lalu baca surah Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali. Itu di setiap rakaatnya sama, rakaat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sama bacaannya. Fatihah 1 kali, Inna a'tainakal kautsar 17 kali, kulhu 5 kali, Al-Falaq 1 kali, dan surah An-Nas 1 kali. Nah, setelah selesai salam, lalu kita berdoa. Untuk doanya saya akan sampaikan. Dan para sahabat YouTube, dalam mengerjakan sholat sunat ini, kalau kita tidak mampu untuk berdiri tidak lama-lama, boleh dikerjakan sambil duduk juga. Atau kita mampu berdiri tapi pengen sambil duduk, itu pun boleh mangga. Karena ini adalah sholat sunnah. Tetapi kalau memang kuat, sebaiknya sambil berdiri saja. Para sahabat YouTube yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan doa daripada salat sunat daf'il bala ini, mohon maaf, saya akan menyampaikan dulu ucapan terima kasih kepada para sahabat yang telah menonton channel Majmu'atul Fawaid. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk semuanya. Dan kepada para sahabat yang telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan pesantren, pengembangan pesantren, saya dan para santri di sini hanya bisa membalas dengan doa, jazakumullah ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, pembelian tanah yang akan dibangun pesantren sudah dapat dilunasi, dan insya Allah di akhir bulan ini akan dimulai untuk pemasangan pondasi bangunan masjid. Sekarang saya sedang mengumpulkan dulu dana
untuk membeli pasir, membeli batu, membeli besi dan semen untuk pondasinya. Semoga Allah berikan keberkahan untuk semuanya dan insya Allah pahala jariahnya akan mengalir sampai hari kiamat. Mohon doanya, mohon dukungannya. Semoga masjid tersebut cepat terwujud dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, mohon maaf video yang sedang sahabat tonton dijeda dulu. Kebetulan ada sahabat-sahabat santri di pesantren Salafiyah Darussalam, Santri Putra, ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan doa kepada para sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid, juga kepada sahabat-sahabat YouTube yang sudah berinfak untuk pembangunan pondok pesantren Darussalam. Semoga kebaikan para sahabat sekalian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa dari para sahabat santri di sini dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Santri Putra Pondok Pesantren Darussalam mengaturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga semuanya bertambah keberkahan dan kemuliaan dunia akhirat. Juga kepada para donatur yang sudah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan dan pengembangan pesantren Darussalam, kami mengaturkan terima kasih dari doa jazakumullah khairan jazaa di dunia wal akhirah. Semoga Allah membalaskan balasan kepada dunia akhirat. Semoga pahala sedekah jariahnya mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا. Sahabat YouTube yang saya hormati, ini adalah tanah yang akan dipakai untuk membangun Masjid Pesantren Darussalam. Kelihatan sebagian para santri sedang berdiri di batas sebelah utara. Panjangnya tanah ini sekitar 47 meter. Kalau luas keseluruhan tanah ini 80 bata atau 1120 meter persegi. Di video yang dulu saya menyampaikan tanah ini akan dibeli oleh pesantren, dan alhamdulillah saya menyampaikan kebahagiaan kepada para sahabat YouTube, tanah ini sekarang sudah menjadi milik pesantren. Saya dan sahabat santri hanya bisa membalas dengan doa kepada para sahabat YouTube yang telah ikut andil, ikut berpartisipasi untuk pembelian tanah ini. Semoga Allah membalas dengan melipat ganda kebaikan dunia akhirat. Selanjutnya lewat video ini juga saya menyampaikan bahwa insya Allah akan dilanjutkan dengan pembangunan masjid pesantren. Dulu pembebasan lahannya, sekarang akan berniat untuk membangun masjidnya. Untuk itu lewat video ini barangkali ada para sahabat yang mau bersedekah, mau berwakaf untuk membangun masjid, baik itu atas nama diri sendiri atau atas nama kedua orang tua atau atas nama orang-orang tercinta, mangga saya dan para santri di sini insya Allah bersedia untuk menjalankannya. Semoga menjadi kebaikan untuk semuanya. Insya Allah
sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min thalathin." Bila anak Adam wafat, maka seluruh amalnya akan putus kecuali dari 3 sumber. Pertama, sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Kata ulama, yang dimaksud sedekah jariyah adalah wakaf. Baik itu untuk masjid, untuk pesantren, atau untuk yang lainnya yang dipakai untuk kebaikan. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Untuk itu, bila para sahabat diberikan oleh Allah kelebihan harta, sangatlah baik kita wakafkan, kita sedekahkan untuk bekal kita di akhirat nanti. Sahabat YouTube yang saya hormati, saya dan para santri hanya bisa membalas kebaikan semuanya dengan doa. Semoga Allah membalas dengan berlipat ganda kebaikan dunia akhirat, kemuliaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengirimkan sedekah atau wakaf, bisa datang langsung ke pesantren sekalian silaturahmi, atau boleh juga dikirim ke rekening Pondok Pesantren Darussalam. Sahabat YouTube, ini adalah desain masjid yang akan dibangun dengan ukuran lebar 15 meter dan panjang 27,5 meter. Desain masjid ini diambil dari channel YouTube-nya Mas Nanang Kurniawan dan sudah mendapat izin dari beliau untuk diupload di channel YouTube saya. Perkiraan dana yang dibutuhkan untuk membangun masjid seperti ini sekitar 1,2 miliar sampai 1,5 miliar, lengkap dengan WC dan taman di sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah." Artinya, siapa orang yang membangun masjid di dunia ini dengan penuh keikhlasan, pastinya, mungkin maksudnya menyumbangkan tenaga, menyumbangkan pikiran, dan menyumbangkan harta dalam membangun sebuah masjid, maka pahalanya dari Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Sabda Rasul, Allah akan membangunkan gedung, membangunkan mahligai di surganya untuk orang tersebut. Semoga para sahabat YouTube yang sudah ikut mendoakan, ikut menyumbang dengan penuh keikhlasan, mendapat balasan dari Allah berupa gedung di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, saya dan para santri hanya bisa membalas kebaikan para sahabat lewat doa yang dipanjatkan kepada Allah. Semoga semuanya bertambah keberkahan dan kemuliaan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang saya hormati, untuk doa daripada surat-surat Daf'il Bala, mangga disimak tulisan Arabnya. Bagi yang tidak paham atau kurang begitu bisa membaca tulisan Arab, insya Allah nanti saya akan tuliskan di deskripsi. Deskripsi itu di bawah video ini ada judul, tinggal diketuk judulnya, nanti akan muncul tulisan daripada doa ini dengan huruf Latin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya shadidal quwa wa ya shadidal mihal, ya aziz ya man zallat li'izzatika jami'u khalqika, ikfini min syarri jami'i khalqika, ya muhsinu ya mujammilu ya mutafaddilu ya mun'imu ya mutakarrimu ya man la ilaha illa anta, irhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Itu bunyi doanya. Bagi yang ingin tahu artinya kurang lebih seperti ini, mangga disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut
nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah yang menguasai seluruh alam ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Semoga kucuran rahmat dan salam terlimpah ruah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal. Wahidat Allah yang maha dahsyat kekuatannya dan maha dahsyat kegagahannya. Ya Azizu, wahidat Allah yang mulia. Ya man dzallat li'izzatika jami'u khalqika. Wahidat Allah yang dengan kemuliaanmu seluruh makhluk menjadi tunduk. Ikfini min syarri jami'i khalqika. Semoga engkau menjagaku dari kejelekan seluruh makhlukmu. Ya Muhsinu, wahidat yang buat kebaikan. Ya Mujammilu, wahidat yang buat keindahan. Ya Mutafaddilu, wahidat yang berbuat keunggulan. Ya Mun'imu, wahidat yang berikan kenikmatan. Ya Mutakarrimu, wahidat yang berbuat kelomanan. Ya Man la ilaha illa anta, wahidat Allah yang tiada Tuhan selain Zat-Mu. Irhamni, semoga engkau merahmatku, mengasihiku, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu makna atau arti daripada doa yang saya bacakan tadi. Sahabat YouTube yang saya hormati, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.